Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tadi Fitri Prastanggang dengan NIM 123220105. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan proyek akhir dari mata kuliah teknologi pemrograman mobile, yang dimana dari kelas IFA, yang dimana pada proyek akhir ini saya membuat dengan judul pengembangan aplikasi sewa lapangan, khususnya sepak bola, berbasis mobile yang terintegrasi dengan cloud computing, teknologi pemrograman mobile IFA. Oke, jadi untuk langsung saja kita masuk ke dalam pendahuluannya. Jadi untuk aplikasi yang saya buat ini merupakan aplikasi yang yang nantinya bisa untuk melakukan penyewaan terhadap list-list lapangan yang ada di dalam aplikasi kami nantinya. Jadi selain itu di aplikasi kami ini juga saya mengembangkan dengan Flutter. Terus di aplikasi ini juga ada berbagai fitur utama sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dalam proyek akhir. Lalu selanjutnya di sini saya menggunakan link API yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di sini kita akan coba lihat dulu link API-nya. Untuk link API-nya di sini kita tambahkan slash fields untuk melihat eh, daftar dari lapangan yang ada di aplikasi nanti ya. Oke, jadi seperti yang bisa dilihat di sini kita ada list-list lapangannya. Di sini saya menyediakan 15 links, 15 list. Ya, ini sudah saya buat di Google Cloud Platform. Jadi nanti list-list lapangan yang ada di API ini akan tampil di dalam aplikasi mobile saya nantinya. Ya, jadi selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dalam deskripsi atau struktur dari aplikasi mobile kami ini. Saya. Aplikasi saya ini platform yang berbasis Flutter, jadi memungkinkan pengguna untuk mencari, memesan, dan juga mengelola sewa lapangan sepak bola yang secara mudah dan efisien. Lalu aplikasi ini terintegrasi dengan berbagai fitur dan juga fungsional. Di sini yang pertama untuk fitur utamanya yang pertama itu ada pencarian lapangan, di mana pada pencarian lapangan ini bisa berdasarkan lokasi, jenis rumput, harga, dan juga rating. Lalu yang kedua itu ada fitur pemesanan jadwal sepak bola secara real time. Jadi nanti user bisa memesan jadwal lapangan secara real time. Lalu di sini saya juga menggunakan login dan enkripsi, yang dimana saat user melakukan registrasi, password yang diinput oleh user di sini akan dienkripsi menggunakan Bcrypt. Lalu data loginnya disimpan menggunakan session untuk menjaga keamanan selama sesi pengguna berlangsung. Dan di sini ada database, SQLite untuk penyimpanan data secara offline, lalu ada web service atau API. Jadi untuk backend-nya sendiri saya menggunakan Node.js plus Express pada bagian pada bagian backend-nya. Lalu nanti API ini akan dihubungkan ke aplikasi untuk berbagai layanan. Lalu selanjutnya di sini saya ada location based service. Jadi untuk di sini untuk LBS saya hanya menampilkan latitude dan juga longitude dari user itu sendiri. Lalu yang kedua itu di sini saya juga mempunyai navigasi bar atau halaman-halaman selanjutnya. Di sini saya ada profil pengguna yang dimana berisikan tentang inputan user atau informasi seputar user yang diinput saat melakukan proses registrasi. Di sini juga dapat ditambahkan gambar profile. Lalu di sini ada saran dan kesan untuk membuat feedback atau saran mengenai aplikasi, mengenai mata kuliah TPM ini sendiri. Lalu ada fitur logout untuk eh, keluar dan berganti user. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa fitur yang diminta khusus. Yang pertama itu ada konversi waktu. Jadi untuk fitur-fitur yang ada tuh saya sudah menentukan, sudah terkonsep dengan tema sewa lapangan ini. Jadi untuk konversi waktu nanti setiap user menginputkan waktu yang ingin dipakai untuk booking, nanti bisa dikonvert se, se bebas oleh user. Semisal mau WIB, WITA, WITA atau WIT itu waktu London. Jadi untuk user akan memungkinkan untuk melakukan booking dalam rentang waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada konversi mata uang, di mana pada aplikasi saya ini saya mengkonsepkannya dengan cara pembayaran pada saat user ingin melakukan pembayaran atau total harga saat user melakukan booking terhadap lapangan yang bisa dikonvert ke dalam tiga mata uang ini.
Terus selanjutnya di sini saya ada notifikasi. Notifikasi di sini saya lokal push notif. Jadi untuk notif saya di sini menggunakan untuk promo banner promo dan juga saat user berhasil melakukan login. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sensor. Sensor yang saya gunakan di sini ada sensor cuaca atau sensor barometer. Jadi nanti sensor ini bisa menampilkan cuaca di mana user berada. Lalu ada sensor akselerometer di mana bisa mendeteksi gerakan dari user ini sendiri. Lagi untuk kelebihan dari aplikasi kami, dari aplikasi saya itu di sini ada pengamanan yang terjamin karena menggunakan Bcrypt, lalu user friendly dengan desain UI yang sederhana dan mudah digunakan, lalu fleksibel, fitur juga lengkap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Kalau di sini ada beberapa source code dari aplikasi saya ini sendiri. Ini ada dari login. Di sini login untuk user nanti masuk ke dalam untuk mengakses aplikasi dibutuhkan username dan juga password. Terus selanjutnya di sini ada out provider dat. Di sini untuk logika autentikasi untuk memverifikasi kredensial pengguna dan melakukan login. Ya, jadi mungkin supaya lebih gampang, saya akan melihatkan langsung di VS Code. Jadi seperti teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa folder, subfolder dari lib yang saya bikin. Di sini ada core. Core ini isinya adalah logika dari aplikasi atau back end yang ya lebih ke logika dari aplikasi dan juga part of back end juga. Ya, di sini dia memanggil link dari API saya nantinya digunakan di dalam aplikasi ini. Di sini ada API, currency helper, live helper, location helper, motion helper, application helper, time helper, dan juga Twitter helper. Jadi semua ini file-file yang ada di dalam subfolder core ini untuk membantu fitur-fitur yang ada di aplikasi saya nantinya. Kemudian selanjutnya di sini ada models, ada subfolder models di mana subfolder models ini berguna untuk mengconvert data yang ada pada API saya untuk ditampilkan nantinya di dalam mobile. Selanjutnya ada providers. Nah, providers ini yang merupakan isi dari backend aplikasi saya ini. Jadi di sini ada out provider untuk logika autentikasi dan user untuk memasuki aplikasi. Di sini ada booking provider. Booking provider ini untuk melakukan aksi terhadap uh, sewa lapangan kami nantinya. Lalu di sini ada field provider untuk uh, mengambil data yang ada pada field provider ini untuk mencari lapangan. Ini untuk fitur pencarian lah. Jadi yang ada di subfolder providers ini untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi kami, yang ada di aplikasi ini. Selanjutnya di sini ada screens, yang dimana screens ini adalah halaman-halaman yang nantinya memungkinkan user untuk uh, mengunjungi masing-masing dari halaman ini. Jadi di sini ada booking list screen yang berisi list bookingan yang sudah dilakukan oleh user. Booking screen ini ada nanti halaman booking pada saat user ingin melakukan pemesanan, feedback, halaman pesan dan pesan, detail screen saat user melakukan pemesanan terhadap lapangan. Nanti akan ada detail screen-nya dulu. Di sini ada home screen, tampilan awal saat user melakukan login, ada login screen, tampilan login, profile screen, pada menu profile. Di sini juga support terhadap foto, lalu di sini ada register screen. Jadi itu untuk subfolder file-file yang ada di subfolder screen. Lalu selanjutnya di sini ada main dat, yang dimana di sini uh, awal mula atau core dari aplikasi ini untuk ketika dijalankan. Di sini dilihat melakukan import terhadap dependensi yang ada. Oke, lalu selanjutnya saya ingin menunjukkan beberapa dependensi yang ada pada Packspec YAML aplikasi yang sudah saya bentuk. Di sini saya ada beberapa kayak provider, TTP, geolocator, sensor plus, time zone, hive, flutter, ya seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Ya, jadi mungkin untuk selanjutnya saya akan mulai untuk melakukan demo. Jadi di sini ini saya buka menggunakan Chrome.
Ya, jadi di sini kita eh, melak- coba akan melakukan register dulu. Nah, di sini eh, nah, ini @gmail.com. Kalau saya ingin memberitahu error handling saja. Sebelumnya, oke. Jadi di sini saya coba untuk mendaftarkan akun dengan email Vito Gmail. Kita lihat di sini dan melakukan register. Email already register. Jadi memang email dari vitojgmail.com ini sudah saya pakai. Jadi tidak bisa untuk melakukan login dengan Vito lagi. Sini saya ganti mungkin jadi Tadius. Gampang. Oke. Ketika email sudah saya ganti jadi Tadeus, maka proses register akan berhasil. Oke, register successful. Oke, jadi nanti aplikasi juga meminta untuk mengaktifkan location base ya location kita untuk keperluan aplikasi ini nanti ya. Di sini kita pencet allow while visiting the site. Lalu di sini ada banner notif promo di awal saat user melakukan login. Di sini bisa kita tutup dulu, tutup lagi. Nah, ini tampilan awal dari ketika user melakukan login. Jadi untuk di sini ada ini lokasi dari saya, lokasi dari user. Di sini ada latitude dan juga longitude. Lalu di sini ada cuaca, sensor cuaca. Lalu di sini ada fitur-fitur pencarian lapangan yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini bisa dicari by location, by jenis rumput. Lalu di sini juga kita bisa menginputkan harganya. Jadi kita mau dengan harga max 120.000 kita keluar. Saya 150, harga-harganya akan keluar. Lalu di sini ada saya sediakan tombol reset untuk mereset eh, dari fitur pencarian ini untuk minimal rating. Kita coba di sini di platform 5. Kalau lapangan yang keluar akan 45. Di sini kita reset lagi. Ya, jadi mungkin saya akan pindah akun dulu untuk yang lebih bagus. .com. Oke, jadi sini saya akan melakukan login terhadap. Nah, ini ya tampilan awal saat user melakukan login akan disajikan oleh banner promo. Lalu di sini kita coba lihat di segmen profile. Di sini segmen profile bisa foto. Pada saat register, user diminta untuk menginputkan foto. Terus ini juga memungkinkan untuk user melakukan edit terhadap profile. Di sini juga ada status gerakan diam yang berarti memang user lagi diam. Oke, saya di sini saya ingin melakukan edit profile, tapi karena session yang saya buat di sini hanya 2 menit, jadi harus kita login ulang. Oke, di sini kita langsung ke segmen profile. Di sini kita akan mengedit profile. Kita akan mengedit pada bagian nama dari bus gitu. Dan nanti setelah ditekan button simpan, maka profile akan berhasil terupdate seperti ini. Jadi untuk bagian-bagian yang bisa diupdate ada nomor telepon, ada alamat dan juga ada foto URL. Jadi itu untuk segmen profile. Lalu selanjutnya mungkin saya akan menemukan yang booking dulu ya teman-teman. Jadi untuk booking di sini kita perlu logout lagi dikarenakan keterbatasan session yang saya set hanya 2 menit. Oke, oke di sini ini tampilan detail dari list lapangan tadi. Jadi saat user melakukan klik terhadap card yang ada pada tiap lapangan nanti akan menampilkan gambar dan juga nama, alamat, jenis rumput, harga dan juga rating. Ini bagian list dari lapangan, detail lapangannya. Saat user melakukan booking, dia akan
tampil halaman baru, yaitu halaman untuk melakukan booking. Ini misal kita coba untuk menentukan harga, menentukan tanggal, misalnya tanggal 10, jam mulainya kita ada di jam 5, dan asumsi jam selesainya kita di jam 8. Oke, Man. Nanti secara langsung aplikasi akan memberikan total harga dari waktu yang sudah kita tentukan di sini. Ini total waktunya 4 jam. Di sini harga per jam 150. Lalu di sini total harga akan keluar. Lalu di sini saya juga menyediakan drop down untuk melakukan konversi terhadap harga dan juga waktunya. Semisal di sini WIP, ini defaultnya adalah WIP. Jadi bisa kita pindah ke WITA, nanti akan ada penjelasan di bawahnya konversi waktu yang jam mulainya. Setelah kita ada WIT 2 jam, selisih 2 jam, ada London. Jadi user memungkinkan untuk melakukan booking dalam time zone manapun sesuai dengan kemauan user. Setelah di sini ada 3 mata uang. Yang pertama ada Indonesian Rupiah, terus ada USD, US Dollar, United States Dollar, kemudian yang terakhir ada SGD, Singapore Dollar. Jadi user juga memungkinkan untuk melakukan 3 konversi harga. Jadi ketika kita sudah selesai, lalu kita akan melakukan booking dengan menemukan button yang ada di sini. Di sini kita melakukan button. Nah, di sini dapat pesan booking gagal, message invalid token. Itu dikarenakan session dari user ini sudah habis atau token masa berlaku tokennya sudah habis. Dan kita perlu login ulang. Oke, jadi kita di sini langsung melakukan booking. Mulai 9. Oke, di sini masih sama, bisa diakses. Ya, kita akan melakukan booking. Oke, ketika user berhasil melakukan booking, maka user akan mendapatkan notifikasi berhasil booking. Nantinya akan langsung bisa bisa user lihat di dalam booking saya sih. Oke, ini adalah yang tadi kita input, yang booking 3 status book. Di sini jamnya dari 16.18 sampai jam 21.18. Jadi misalnya user mau melakukan booking, nanti akan langsung tampil di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi di sini. Iya, ini. Sepertinya sesinya udah habis juga. Ya, kita harus melakukan login ulang. Oke, jadi di sini daftar booking saya masih sebenarnya ini. Kita akan melakukan booking lagi. Oh, kualitas lagi. Jadi kita harus login lagi. Tadi karena saya force click, saya muncul berkali-kali. Soalnya pada aplikasi ini saya menyeting session hanya di 2 menit. Oke, ini ketika tampilan sudah berhasil booking, kan nanti akan tampil juga di dalam daftar booking saya. Teman-teman bisa lihat di sini ada lapangan Ria yang barusan kita lakukan booking. Oke, lalu selanjutnya di sini saya akan memperjelas dari location dan juga fitur pencarian yang ada pada aplikasi ini. Jenis rumput, misalnya kita pencet sintetis, maka akan keluar seluruh lapangan yang memiliki jenis rumput sintetis. Juga sebaliknya, alami kan keluar yang alami. Jadi juga kita bisa melakukan double kategori. Jadi misalnya kita di 45. Oke, jadi untuk rating 45 dengan rumput alami ada ini. Untuk harga yang maksimal di 120.000, misalnya akan ini.
Ini kita akan melakukan riset lagi untuk lokasinya, semisal kita mengeluarkan Jalan Merdeka akan keluar dua lapangan ini. Lalu selanjutnya sekian segitu aja untuk fitur pencarian. Lanjut di sini ada fitur page saran dan kesan. Jadi untuk kesan saya selama mata kuliah pemrograman mobile ini kan salah satu mata kuliah yang sangat menantang dan juga memberikan pengalaman baru dalam membangun aplikasi mobile menggunakan Flutter itu sendiri. Selain itu saya juga belajar banyak tentang pengembangan aplikasi, state management dan juga integrasi berbagai fitur modern. Pastinya saya pelajarin tidak lain tidak bukan ketika saya mengikuti mata kuliah teknologi pemrograman mobile ini. Lalu saran saya untuk kedepannya, semoga kedepannya materi dan praktik bisa lebih banyak diberikan contoh kasus, kasus nyata agar mahasiswa lebih mudah dalam memahami dan juga mengimplementasikan konsep-konsep yang diajarkan. Sejauh ini selama semester 6 saya sudah mengikuti TPM secara teori dan juga praktikum di mana eh, kami sudah sering membuat project dan juga berlatih berarti dari materi baik materi maupun langsung praktik ya. Jadi kurang lebih seperti ini kesan dan saran saya untuk TPM. Oke, selanjutnya di sini tadi ini ada fitur profile itu udah kurang lebih udah semuanya teman-teman. Jadi untuk laporan ini juga ada tampilan-tampilan yang sudah saya tetapkan, saya tampilkan. Jadi untuk evaluasi dari aplikasi aplikasi saya ini sendiri, yang pertama itu harus pengembangan selanjutnya lokasi nantinya akan terintegrasi langsung untuk melakukan pencarian dengan lapangan pada. Kemudian selanjutnya ada aturan pada bagian session yang tiap user supaya tidak cepat saat ingin melakukan booking invalid token yang diberikan akan lebih lama. Oke, selanjutnya mungkin terakhir saya ingin menunjukkan apabila kita login dengan user lain yang seperti itu tadi kita login, sudah kita daftarkan di sini platform. Di sini juga setiap user sudah memiliki beda-beda, baik dari booking saya nanti daftar bookingnya di sini user belum ada booking, jadi tidak bentrok. Lalu di sini untuk foto profile kosong tadi karena tidak menampilkan registrasi link, URL link. Ini untuk lead profile lagi. Jadi kita edit di sini. Nah, di sini kita berhasil update ya. Kita log out. Pembukuan pemesanan sama seperti biasa di sini, tapi ini invalid token. Ya, baiklah. Ya, jadi paling cukup sekian teman-teman untuk presentasi saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.